Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga kasih sayang Allah terlimpah bagi kita semua. Amin. Tema daras Ramadan kita hari ini yaitu orang-orang yang berhak menerima sedekah. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan suci di mana amal soleh yang kita perbuat akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa akan lebih bermakna jika kita mengisinya dengan amal-amal soleh, ibadah-ibadah, dan juga sedekah. Jika kita memenuhi bulan Ramadan ini dengan hal-hal demikian, maka bisa dipastikan kasih sayang Allah akan terlimpah kepada kita dan kita pun berhak meraih kesuksesan menjadi orang yang muttaqi sebagai tujuan utama kita berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada sedekah yang wajib kita bayarkan yang dinamakan sebagai zakat. Nah, mengenai zakat ini Allah Ta'ala telah menentukan siapa saja orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam firman Allah Ta'ala di Quran Surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa ada 8 kategori orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mu'alaf, rikob, gorimin, sabilillah, dan juga Ibnu Sabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan petugas-petugas dalam urusan itu dan orang-orang yang dipikat hatinya dan untuk membebaskan tawanan dan untuk mereka yang berhutang dan untuk mujahid-mujahid di jalan Allah dan orang-orang musafir. Yang demikian itu ketetapan dari Allah dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di dalam ayat tadi disampaikan bahwasannya ada 8 kategori orang yang berhak menerima sedekah wajib, yaitu zakat. Yang pertama yaitu para fuqara ataupun orang-orang fakir. Pengertian orang-orang fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan yang layak, sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dan juga kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya. Untuk orang-orang fakir ini bisa kita ambil contohnya yaitu para gelandangan dan juga para pengemis. Mereka tidak memiliki harta ataupun tidak juga mempunyai pekerjaan, sehingga bagi mereka untuk kebutuhan makan pun mereka sangat kesulitan. Yang kedua yaitu orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin yaitu mereka yang memiliki harta seadanya dan juga memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak begitu mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Dan untuk kategori orang miskin seperti ini tentu saja banyak kita temukan di masyarakat. Yang ketiga yaitu para amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi pengumpulan ataupun penyaluran dari zakat ataupun sedekah yang wajib kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Kemudian mu'allafati qulubuhum, artinya para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, ataupun di kalangan kita di jemaat dikenal sebagai mubayyin baru, yaitu orang-orang yang baru baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Jadi untuk orang-orang yang baru masuk Islam ataupun orang-orang yang baru masuk ke dalam jemaat ini sebagai mubayyin baru,
mereka pun berhak menerima sedekah dalam bentuk zakat. Kemudian mustahik yang kelima yaitu riqab, yaitu budak-budak. Dan mustahik yang keenam yaitu ghorimin, yaitu orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang mempunyai hutang banyak, orang-orang yang pailit. Nah, untuk kategori orang-orang ghorimin ini sangat layak untuk diberikan sedekah dalam bentuk zakat. Mustahik yang ketujuh yaitu sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah ataupun agama Allah dengan sukarela walaupun ia kaya. Jadi siapapun orangnya yang berjuang menyiarkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, ia layak mendapatkan sedekah wajib yaitu zakat. Dan mustahik yang terakhir yaitu ibnu sabil ataupun musafir. Pengertian musafir di sini yaitu orang yang sedang bepergian dengan tujuan yang baik, bukan untuk pekerjaan ataupun urusan yang maksiat. Untuk musafir ini ataupun ibnu sabil ini juga berhak menerima sedekah wajib ataupun zakat. Kemudian di dalam hadis An-Nasa'i diriwayatkan bahwa yang mulia Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairus sadaqati ma kana an zuhri ginan wal yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul." Yang artinya sedekah yang paling utama ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah memberi kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi adalah bahwasannya kita sebaiknya bersedekah setelah kita memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Artinya, jangan sampai terjadi hidup kita menjadi menderita karena banyak bersedekah kepada orang lain. Jadi, penuhilah dulu kebutuhan hidup kita, barulah kita bersedekah kepada orang lain. Sehingga jangan sampai terjadi nantinya malah berakibat diri kita yang jadi meminta-minta kepada orang lain karena diri kita kekurangan. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwasanya kita harus memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Setelah ada sisanya, barulah kita bisa bersedekah kepada orang lain. Sebab jangan sampai kita menjadi meminta-minta kepada orang lain karena kebutuhan kita sendiri tidak tercukupi, karena tentu saja yang namanya meminta-minta itu tidaklah layak, tidak baik. Di sini sudah disampaikan oleh yang mulia Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lebih baik kita memberi ketimbang kita harus meminta-minta. Jadi bersedekahlah untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dan juga di hadis tadi disampaikan bahwasanya kita pun harus memberikan sedekah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Artinya kalau kita memiliki orang-orang di bawah kita sebagai tanggungan kita, apakah mereka sebagai karyawan ataukah sebagai pembantu-pembantu kita, maka mereka itu harus kita berikan sedekahnya. Kemudian dalam hadis Sunan Abu Daud diriwayatkan, yang artinya saya bacakan di sini, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki uang 1 dinar." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekahkan kepada dirimu." Ia berkata, "Aku memiliki yang lain." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekahkan kepada anakmu." Kemudian ia berkata lagi, "Aku memiliki yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan kepada istrimu." Ia pun berkata lagi, "Aku memiliki yang lain." Beliau bersabda lagi, "Sedekahkan kepada pembantumu." Ia berkata lagi, "Aku memiliki yang lain." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkaulah lebih tahu." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis tadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita hendaknya menafkahkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk pelayan ataupun pembantu kita, dan selebihnya kita pun bisa bersedekah kepada orang-orang yang kita tahu bahwasanya orang tersebut butuh dibantu, bahwasanya orang-orang tersebut layak diberikan sedekah.
Dengan demikian, kita pun mengetahui bahwasanya kita harus bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita harus mensejahterakan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita kekurangan sehingga menjadi miskin ataupun menjadi terlantar. Oleh karena itu, kalau kita memiliki rezeki, penuhilah dulu sedekah untuk orang-orang ataupun keluarga terdekat kita. Di sini yang mulia Hazrat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya engkau lebih tahu. Maksudnya adalah kita pun kalau ingin bersedekah di masyarakat, tentu saja kita mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah dari kita tersebut. Kemudian betapa pentingnya kita bersedekah kepada keluarga kita ataupun memberi nafkah kepada keluarga kita, itu dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwasannya yang mulia Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Sebab yang paling utama adalah kita terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Barulah selebihnya kita dapat memberikan sedekah ataupun pertolongan kepada orang lain. Kemudian dalam hadis Sunan An-Nasa'i yang lain diriwayatkan yaitu innas shadaqata alal miskin shadaqah wa ala zirrahim isnatani shadaqatun wasilah. Yang artinya sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya adalah satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari hadis ini pun menjadi penekanan bahwasanya pahala memberikan sedekah ataupun nafkah kepada keluarga sendiri, pada kerabat ataupun famili itu lebih besar ketimbang pahala memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Ketika kita bersedekah kepada kerabat ataupun famili, itu pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan juga pahala silaturahim ataupun menyambung tali kasih kita dengan famili kita, dengan saudara kita. Maka tentu saja hal itu akan merekatkan tali kasih di antara sesama kerabat. Oleh karena itu, sebelum kita jauh-jauh memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, kita pun harus melihat kerabat-kerabat kita terlebih dahulu untuk kita berikan sedekahnya. Jadi demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam daras Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah, beramal soleh dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kelemahan dan kehilafan saya, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.